Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiano Nugroho Sujarwo dengan NIM 22121811015 dari jurusan Teknik Elektro dengan konsentrasi Teknik Kendali dan Instrumentasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan pengaturan kipas manual maupun otomatis dengan metode Blink yang disimulasikan di Proteus 8 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil dengan dosen pengampun Bapak Irfan Budiawan STMT. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian untuk pengukuran suhu dan kelembaban dengan outputannya yaitu kipas dengan metode manual dan otomatis menggunakan Bailing dan dipraktekkan melalui aplikasi Proteus. Nah, di sini saya memakai Arduino Uno, kompimnya, lalu ada kipasnya, relay maupun DHT11-nya. Di sini kita sambungkan DHT11 pada pin 7. Lalu powernya itu ke pin 1, groundingnya ke pin 4. Lalu kompimnya jangan lupa TX-nya dari pin 3 ke pin 1, RX-nya dari pin 0 Arduino ke pin 2 pada kompimnya. Lalu relaynya powernya masuk ke pin 4. Lalu untuk groundingnya, lalu inputannya masuk ke pin 3 sebagai otomatis dan pin 2 sebagai manual. Lalu outputannya berupa kipas. Nah, setelah ini kita bikin pula di HP-nya. Di sini saya telah buat untuk di HP. Kita bikin suhu, kelembaban, buttonnya. Kita bikin untuk suhunya saya yaitu V0 untuk derajat Celcius. Kelembabannya V1. Lalu kita bikin bed settingnya. Lalu kita bikin button untuk button on off nya pada manual. Kita pakai D2 dan button 4 dan button untuk manual dan auto di D4. Nah, setelah ini kita buka aplikasi Arduino yang telah kita buat, script yang telah kita buat. Kita include Bailing dan DHT nya memakai DHT tipe 11 dengan DHT pinnya pin 7. Di sini kita memakai pin 7. Lalu pin 7, lalu otomatis relaynya pakai pin 3. Lalu di sini DHT yaitu DHT pin dan DHT tipenya. Untuk di dalamnya ada temperatur dan humidity-nya, derajat Celcius dan kelembabannya. Lalu ini jangan lupa untuk memasukkan share link tersebut. Kita copy, kita coba masukkan kembali. Kita buka pada simulasi Bailingnya, pengaturan, kita copy, kita masukkan ke WhatsApp yang telah saya buat untuk mengcopy sistem Bailingnya.
kita copy, kita memasukkan ke sini, lalu ke 2, jangan lupa ada 2. Lalu setelah ini void setup-nya DHT, lalu pin modenya yaitu relay masuk ke pin 3 otomatis, maka keluaran outputnya berupa kipas. Lalu untuk ke bailingnya dan void loopnya, yaitu bailing akan running. Lalu untuk T sama dengan DHT read temperatur dan hanya DHT read humidity. Lalu di sini jika temperatur di atas 30 derajat Celcius, maka kipas otomatis menyala, itu high. Dan jika temperatur di bawah 27 derajat Celcius, kipas otomatis akan low. Ini untuk di bailingnya, feed rate value-nya. Setelah benar-benar yakin, setelah codingan yang kita buat, kita verify. Ya, setelah selesai, kita cari yang belakangnya hex untuk hexa, untuk di copy di simulasi Proteusnya, masuk ke Arduino nya ya. Oke, udah. Setelah ini kita apply. Lalu kita masuk ke aplikasi Virtual Series Port Emulator-nya, kita bikin dengan device tipenya Fire. Next, saya memakai COM3 dan COM2. Finish. Terserah kalian mau pakai COM berapapun, saya sesuaikan dengan Arduino dan pada simulasinya. Setelah ini kita buka Localdisk C-nya. Sebentar ya. Lalu buka user, lalu ke usernya lagi, ke dokumen, lalu ke Arduino-nya, lalu ke library-nya, lalu ke Blink, lalu ke script-nya. Sini kita tulis CMD. Terus CMD kita tulis dir untuk apakah benar data-data tersebut benar. Setelah itu kita masukkan scriptnya tuh, yaitu bailing strip share dot bat spasi minus c spasi com2 spasi minus p spasi 8080 enter. Setelah ready, kita buka simulasinya pada bailing yang telah kita buat, lalu kita apply. Lalu kita buka aplikasi pada bailing tersebut, lalu kita apply. Di sini kita lihat jaringannya ada gangguan, lalu kita apply kembali. Kalau tidak bisa, kita ini gangguan di jaringan saya, kita coba ganti saja untuk scriptnya, coba ganti lagi. Oke, kita copy link dan lagi.
Kita lagi masukkan ke Arduino tersebut. Lalu verify lagi. Ya, setelah verify, kita cari lagi yang hexnya. Kita masuk ke simulasinya. Oke, kita play, kita coba lagi, diulang lagi untuk CMD nya. Pastikan dulu sudah oke, ready. CMD, lalu dir, lalu by strip share, tick bar, spasi minus C spasi com 2 minus P 8080, enter. Kita coba pairing, koneksi, masalah di koneksi. Ya, telah tersambung, CMD-nya. Tadi masalah gangguan di jaringan internet saya. Lalu kita coba dulu, dites dulu apakah bisa. Sini ada, di sini terbaca kelembabannya 72 derajat dengan suhu 11. Kita coba untuk sistem manualnya ya. Kita pencet button manual. Ini dalam kondisi off, kipas off. Lalu kita on kan, kipas mulai berjalan. Kipas sudah mulai berjalan di 0,12 ke 13 naik ke 14, mulai RPM-nya sudah mulai kencang. Kita tunggu sampai 1,00 biar lebih kelihatan. Delay betul masuk ke pin 2 yang kita setting manual. Di sini kita tunggu sampai RPM setelah tinggi. Kita coba di off kan, mulai turun, dia sudah mati, kontak sudah dalam kondisi mati. RPM sudah mulai turun 0,64, turun lagi ke 0,63, sudah turun, berarti betul. Setelah ini kita coba ke mode auto. Kita di setting 11 derajat Celcius. Kita coba naikkan suhunya sedikit, ada delay dari HP ke
sistem Proteusnya, mungkin karena jaringan. Kita coba, tadi kita setting di atas 30, kipas akan menyala. 30 ini, 31, 32, kita setting di 32. Kipas sudah mulai menyala kembali, sudah mulai naik. Coba kita tambah lagi, 34, kipas telah naik. Dan jika suhu di suhu di bawah 27 derajat, maka kipas akan mati. 27 derajat, kita coba ke 25, kita set 25 derajat, 24 derajat, kipas mulai turun setelah mati. Ya. Sekarang dari 0,76 turun lagi ke 0,75, berarti menandakan kipas tersebut mati. Ya, berarti dari simulasi ini yang kita dapat mengontrol suatu ruangan, suatu pendingin ruangan, apa itu, berapa derajat dan kelembabannya pada ruangan tersebut. Lalu kita bisa setting di otomatisnya. Jika di atas 30 derajat, kipas akan menyala untuk pendingin ruangannya. Dan jika setelah suhu tercapai di bawah 27 derajat, maka kipas akan mati. Lalu jika kita ingin mode manual, bisa kita manualkan oleh sistem Bailink tersebut. Di sini kita tinggal buttonnya pindahkan ke mode manual, lalu on dan off. Oke. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk diimplementasikan atau dipraktekkan di dunia nyata. Semoga project ini kedepannya bisa kita buat untuk dipasang di ruangan maupun untuk peternakan, perindustrian, retail maupun untuk di rumah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.